Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada psikologi agama yang keempat, yaitu tentang agama dan kesehatan mental. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi maupun kecerdasan intelektual. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Kemudian, sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Kemudian agama dan kesehatan mental. Apa sih yang kalian tahu tentang kesehatan mental? Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis. Psikosis maksudnya penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadi stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Psikoanalisis dan agama. Agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Dalam beberapa bukunya, Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembang
Psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu. Agama menurut Freud tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap ayat dan refleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Kemudian secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaan menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Behaviorisme dan agama. Skinner, salah seorang tokoh behaviorisme, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua fakta penguat. Menurut kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan, bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan masyarakat. Manusia menanggapi tuntunan yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat cara mengikuti aturan-aturan yang telah baku. Yang kedua, perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip reinforcement atau reward and punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukum dan hadiah. Hadiah itu maksudnya pahala ya. Manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukum dan hadiah. Humanisme dan agama. Dalam psikologi, humanistika dikenal dengan logoterapi atau logos berat makna dan juga rohani. Logoterapi dilandasi falsafah atau falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian, logoterapi menitikberatkan pada pemahaman bahwa damaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidup. Kebebasan seperti itu dilakukannya antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya. Kemudian hal-hal yang dialami dan dihayati, termasuk agama dan cinta kasih, atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tak mungkin dielakkan. Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang, yang bila terpenuhi akan menjadi hidupnya berharga dan akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna. Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna, dengan agama sebagai perwujudan tuntutannya. Disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi. Karena bagaimanapun, suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah dalam kondisi yang serupa ini. Ajaran agama paling tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Jadi tadi
makna hidup pribadi itu kalau menurut logoterapi itu dapat atau harus ditemukan dengan sendirinya. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Yang pertama itu dia memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga adalah mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi fisikis yang ada. Yang keempat tadi, mampu berotonom terhadap dirinya sendiri atau mandiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Yang keenam adalah mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan dirinya sendiri. Tadi di sini ada tentang aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu maksudnya puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Dengan hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Kemudian, temuan kedokteran TT hubungan jiwa dan badan. Kesehatan mental atau disebut dengan mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam ruhani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Adanya hubungan jiwa atau fisik dan badan atau soma. Orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air, atau dalam keadaan kesal dan jengkel, perut seseorang terasa menjadi kembung. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menambahkan tentang kesehatan mental dan gangguan mental. Pada abad 17, kondisi suatu pasien yang sakit hanya diidentifikasi dengan medis. Namun, pada perkembangannya pada abad 19, para ahli kedokteran menyadari bahwa adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi dan psikis manusia. Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental atau soma psikotis, dan sebaliknya. Gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik atau psikomatik. Memasuki abad ke-19, konsep kesehatan mental mulai berkembang dengan pesatnya. Namun, apabila ditinjau lebih mendalam, teori-teori yang berkembang tentang kesehatan mental masih bersifat sekuler. Pusat perhatian dan kajian dari kesehatan mental tersebut adalah kehidupan di dunia pribadi yang sehat dalam menghadapi masalah dan menjalani kehidupan hanya berorientasi pada konsep sekarang ini. Dan di sini tanpa memikirkan adanya hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hal ini jauh berbeda dengan konsep kesehatan berdasarkan agama yang memiliki konsep jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada masa kini sekarang, serta di sini agama dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama
dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi maupun kecerdasan intelektual. Hal ini dapat kita tarik kesimpulannya karena pada dasarnya hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu manusia sebagai makhluk zone politikon. Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut baik yang berupa pikiran, perasaan maupun tindakan. Stres, depresi, dan alkoholik tergolong sebagai gangguan mental karena adanya penyimpangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa gangguan mental memiliki titik kunci, yaitu menurunnya fungsi mental dan berpengaruhnya pada ketidakwajaran dalam berperilaku ini sesuai dengan Al-Quran. Yaitu terdapat di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Adapun gangguan mental yang dijelaskan oleh Scott meliputi beberapa hal. Yang pertama itu salah dalam penyesuaian sosial. Orang yang mengalami gangguan mental, perilakunya bertentangan dengan kelompok di mana dia ada atau dengan kelompok di mana dia berada. Yang kedua, tidak bahagiaan secara subjektif. Yang ketiga, kegagalan beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, sebagai penderita gangguan mental menerima psikiatris di rumah sakit. Namun, ada sebagian yang tidak mendapat pengobatan tersebut. Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus konteks sosialnya. Atas dasar pengertian ini tentu tidak mudah untuk mengukur ada tidaknya gangguan mental pada seseorang, karena selain harus mengetahui potensi individunya juga harus melihat konteks sosialnya. Agama dan kesehatan mental. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Namun, untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan kelihatannya sulit dilakukan. Hal ini karena manusia ternyata memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor inter manusia dalam psikologi kepribadian, dinamakan pribadi atau self atau hati nurani atau function of man.
Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungan, seperti yang ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian kesehatan mental atau tadi mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip. Tadi sudah dijelaskan ya. Tentang kesehatan mental, yaitu ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Tadi sudah dijelaskan. Menurut H.C. Harrington, permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Beberapa temuan di bidang kedokteran sejumlah kasus yang membuktikan adanya hubungan jiwa atau fisik dan badan atau soma. Orang yang merasa takut langsung kehilangan, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air, atau dalam keadaan kesal dan jengkel, seseorang terasa menjadi kembung. Di bidang kedokteran dikenal beberapa macam pengobatan, antara lain dengan penggunaan bahan-bahan kimia, tablet, cairan suntikan, atau obat minum. Elektroterapi itu bisa dengan sorot sinar, getaran, arus listrik, terus citrapatrik atau pijat, dan lainnya. Selain itu juga dikenal pengobatan tradisional seperti tusuk jarum, atau disebut kita biasa dengan akupuntur ya, mandi uap, hingga ke cara pengobatan perdukunan. Jadi tadi yang sudah kita jelaskan, di bidang kedokteran itu ada beberapa macam pengobatan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan bahan-bahan kimia, tablet. Yang kedua, cairan suntikan atau obat minum. Terus bahan kimia seperti tadi tablet, cairan atau suntikan ya, cairan suntikan atau obat minum. Terus yang kedua itu elektroterapi, yaitu dengan sorot sinar, getaran, atau arus listrik, citrapatrik atau dengan pijit, dan lainnya. Tadi sudah. Selain itu juga biasanya kita dikenal dengan pengobatan tradisional seperti tusuk jarum atau akupuntur, mandi uap, hingga ke cara pengobatan perdukunan. Orang mulai mengenal pengobatan hipoteria, yaitu pengobatan dengan cara hipnotis, dan kemudian dikenal pula ada istilah psikoterapi atau autoterapia, penyembuhan diri sendiri, yang dilakukan tanpa menggunakan obat-obatan biasa. Sesuai dengan istilahnya, maka psikoterapi dan autoterapia digunakan untuk menyembuhkan pasien yang menderita penyakit gangguan rohani atau jiwa. Usaha yang dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit seperti itu dalam kasus-kasus tertentu biasanya dihubungkan dengan aspek keyakinan masing-masing. Terus pada dasarnya hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan.
Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu sebagai makhluk zon politikon. Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial, karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya. Terapi agama. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah terdapat di surat Quran surat An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang kedua itu ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa, misalnya, intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan salat. Dan Allah mensifati dirinya bahwa Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui dan bijaksana yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jatuh orang itu dari agama, akan semakin susahlah bagilah untuk mencari ketentraman batin. Ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan ini, pendekatan diri kepada Tuhan merupakan terapi yang tepat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Jadi kesimpulannya yaitu kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun.
Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar mereka tidak beragama tauhid itu karena pengaruh lingkungannya. Hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi, sehingga akan dapat memunculkan perasaan positif pada kesehatan mental seseorang. Dari uraian di atas, yaitu mengenai agama dan kesehatan mental, dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama itu, agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Yang kedua, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Yang ketiga, hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap pasrah yang serupa itu diduga akan memberi sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, rasa senang, puas, rasa senggang, sukses, merasa dicintai, atau rasa aman. Dengan kata lain, kondisi yang demikian menjadi manusia pada kondisi kodratnya sesuai dengan fitrah kejadiannya sehat jasmani dan rohani. Mungkin cukup sekian dari saya untuk psikologi agama yang keempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.